Selamat sore Mas Indra, terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber di MyCity hari ini. Seperti kita ketahui bersama, tanggal 22 kemarin kita dikejutkan dengan keputusan Icon berhenti beroperasi di Indonesia. Padahal perusahaan ini sudah 8 tahun malang melintang di tanah air kita. Sebagai orang yang sudah makan asam garam nih soal bisnis kamera di Indonesia, bagaimana sih pendapatnya Mas, pandangannya Mas soal perkembangan pasar kamera di Indonesia, khususnya pada saat pandemi COVID-19 saat ini? Ya, terima kasih Mas Hari. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang industri kamera di Indonesia ya, di tanah air saat ini, termasuk juga di global ya, karena kan pandemi ini bukan hanya di Indonesia, tapi pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Industri kamera ini cukup terpukul ya, sama juga seperti industri-industri lain yang rata-rata memang sangat terpengaruh oleh pandemi yang terjadi saat ini ya. Jadi perkembangan pasar kamera di Indonesia itu juga cukup mengkhawatirkan sih sebenarnya gitu ya. Namun karena Indonesia sendiri ini merupakan pasar yang sangat besar, jadi setidaknya kami masih sampai saat ini bisa bertahan untuk menjalankan bisnis ini meskipun secara volume terjadi penurunan yang cukup signifikan. Untuk strategi bisnis Canon sendiri di masa pandemi COVID-19 ini apa aja sih Mas? Ya, yang pasti kalau kita berbicara tentang kamera ya, kebutuhan kamera itu kan utamanya adalah orang jalan-jalan gitu ya, orang motret-motret di luar gitu ya. Jadi begitu pandemi ini terjadi, orang-orang disarankan untuk tetap di rumah, stay at home ya, bahkan sekolah juga di rumah, kerja juga di rumah gitu ya. Nah tentu kebutuhan untuk pemotretan ini menjadi sangat berkurang gitu ya. Jadi tapi ya tentu saja kita tidak bisa hanya sekedar pasrah ya, menyerah kepada keadaan. Yang pertama dari segi penjualan tentu kita sedikit mengalihkan fokus kami ya untuk mengantisipasi toko-toko kamera yang di beberapa daerah hampir di seluruh dunia itu harus beroperasi secara terbatas, ada yang bahkan harus ditutup gitu ya. Nah, itu kita berusaha mengaktifkan channel atau jalur online ya. Jadi kita di e-commerce itu promosi-promosi kita itu yang awalnya misalnya katakanlah penyebaran flyer, banner dan sebagainya, ya itu kita alihkan lebih kepada iklan-iklan digital gitu ya. Jadi nah, termasuk juga activity. Jadi kegiatan-kegiatan kita juga yang selama ini selalu yang namanya kegiatan fotografi itu kan harus selalu dibina ya, dikembangkan supaya orang tertarik untuk memotret, tertarik untuk mengambil foto, baru kemudian mereka akan membeli kamera kan, seperti itu ya. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan edukasi, kegiatan untuk mewadahi dunia fotografi itu sendiri juga kita alihkan ke media online ya. Jadi seminar-seminar yang dulunya kita adakan di kafe, di hotel ya, sekarang selama masa pandemi ini kita lakukan lewat webinar Zoom atau sebagian lewat live Instagram, live Instagram, live IG ya. Jadi ya kita alihkan ke sana ya. Kemudian juga dari segi kontennya sendiri juga, kalau selama ini kita berbicara tentang foto model, foto wedding, foto travel, ya itu juga kita usahakan untuk memodifikasi sedikit ya. Jadi kita banyak berbicara tentang toys fotografi ya, yang bisa dilakukan di rumah, ya makro fotografi ya, mereka motret makro itu bisa di sekitaran rumah ya. Nah, dan untuk travel fotografi pun kita lebih berbicara kepada potensi-potensi ya. Jadi kita tidak langsung dari segi mengencourage orang untuk ayo travel dan memotret, tidak, tapi kita lebih kepada memberikan informasi-informasi di masa ini yang layak untuk diketahui oleh para pemirsa, para fotografer, sehingga nantinya pada saat pandemi ini berakhir mereka udah tahu, oh habis ini saya mau ke ini nih, habis ini saya mau ke sini, ke sana gitu. Jadi itu yang kita lakukan di selama era pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan ini ya, langsung gitu Mas. Sedikit buka-bukaan aja nih Mas soal Canon nih. Selama pandemi ini berapa sih penurunan penjualan Canon sendiri, kamera Canon sendiri Mas? Ya, kalau kita berbicara tentang penurunan penjualan ya, penjualan itu sendiri, karena Canon sendiri merupakan market leader ya, kita yang paling besar di Indonesia ini sendiri, termasuk di dunia. Jadi otomatis
penurunan pasar itu dengan penurunan penjualan Canon itu akan berjalan seimbang gitu ya. Jadi kalau sampai saat ini kita sudah melihat ada penurunan hampir kurang lebih sekitar 40% ya dibanding dengan tahun lalu sampai sekarang. Jadi ya betul. Jadi prediksi kami kalau sampai akhir tahun kondisi masih seperti sekarang itu mungkin bisa turun sekitar 50% dibanding dengan tahun lalu. Signifikan sekali ya Mas. Iya, sangat besar ya. Jadi pasar sendiri menurut perkiraan kami sendiri itu juga kurang lebih seperti itu. Ya karena kami market leader, kalau kami turun seperti itu ya pasar otomatis akan turun juga seperti itu kurang lebihnya. Oke. Selama pandemi Covid ini kan semua bisnis itu pasti mengalami penurunan omset gitu ya Mas. Betul. Kalau target realistis bertahan. Kalau target realistisnya Canon sendiri selama pandemi COVID-19 ini apa sih Mas? Berapa? Ya, jadi kami sendiri sih terus terang menargetkan sampai akhir tahun ini itu tadi ya kurang lebih akan terjadi penurunan sekitar 50% dibanding prediksinya yang tadi 50% yang tadi ya Mas. Betul, betul. Jadi kami perkirakan sampai akhir tahun ini ya target yang realistis itu ya di sekitaran 60.000 unit untuk semua kategori kamera. Iya, betul. Kalau untuk tahun ini Mas, produk kamera unggulan Canon ini apa sih? Dan apa aja keunggulannya? Ya, jadi untuk saat ini memang kalau kita melihat strategi Canon itu kan lebih arahnya adalah mengikuti kebutuhan dan tren dari pasar itu ya. Jadi Canon itu selalu mengeluarkan kamera-kamera itu yang disesuaikan dengan apa sih sebenarnya sekarang kebutuhan dari para fotografer dan tren yang diminati oleh para fotografer itu ke arah mana ya. Jadi kalau kita lihat ya sekarang tren yang sedang meningkat itu adalah di kategori kamera mirrorless, sehingga di tahun ini juga mayoritas dari produk-produk baru yang diluncurkan oleh Canon itu adalah dari kategori mirrorless-nya sendiri ya. Jadi dan kemarin kita belum beberapa saat yang lalu kami meluncurkan kamera mirrorless full frame yaitu untuk pengguna kelas mid high, itu ada EOS R5 dan EOS R6. Ya, dua kamera ini yang memang saat ini menjadi primadona. Tentu dengan kehadiran dari dua kamera ini otomatis juga mendongkrak seri-seri EOS R yang lain ya, yang sebelumnya yaitu EOS R dan EOS RP. Ya, jadi itu yang menjadi primadona. Tapi kalau kita berbicara tentang volume atau kuantitas dari penjualan itu sendiri ya, namanya kalau di market berkembang termasuk di Indonesia yaitu bentuknya sangat piramid. Jadi yang paling banyak terjual ya itu yang paling entry level istilahnya gitu ya, yang paling murah meriah gitu. Nah, di Indonesia sendiri trennya sama seperti itu. Jadi kalau kita berbicara yang kuantitinya paling banyak, yang jumlahnya paling banyak terjual yaitu masih M100 untuk kamera mirrorless. Ya, kalau untuk kamera SLR ya masih EOS D 3000D dan EOS 1500D. Untuk harga pasaran dan fiturnya apa aja ya Mas? Nah, kalau untuk kamera Canon sendiri itu karena Canon mengeluarkan seri kamera yang dari mulai kelas pemula sampai dengan yang paling profesional. Jadi itu semua lengkap dikeluarkan, disediakan oleh Canon sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya sendiri ya. Otomatis harganya itu juga sangat bervariasi ya, Mas Ari. Jadi dari mulai harga 4, sekian juta itu sampai ke yang paling tinggi yang sampai 80-90 juta itu ada gitu ya untuk kameranya sendiri. Dan dari teknologinya sendiri ya tentu itu juga berbeda-beda ya antara kamera yang entry level sampai yang paling tinggi. Tapi Canon selalu mengutamakan aspek yang dari produk-produk yang dikeluarkannya itu adalah dari kualitas gambar, ya kejernihan gambar, terutama di kondisi gelap, ya kemudian kecepatan kinerjanya, yaitu dari autofokusnya, ya dari kecerdasan si kameranya sendiri untuk bisa membaca cahaya, membaca kondisi pemotretan dan mengatur kondisi atau settingan yang paling tepat untuk kondisi pemotretan tersebut. Ya itu adalah core teknologi dari si Canon itu sendiri, sehingga kalau yang namanya fotografer ya, kalau udah malang melintang di dunia fotografi itu rata-rata udah tahu ya kalau Canon itu ciri khasnya kualitasnya jernih, bersih meskipun di kondisi yang gelap, skin tone-nya itu sangat cerdas ya, artinya kalau memotret subjek manusia itu warna kulitnya itu sangat alami ya, kemudian yaitu tadi kecepatan dari kinerja si kameranya sendiri, yaitu adalah core teknologinya dari si Canon itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Mas, bagaimana perkembangan teknologi kamera di Indonesia secara umum? Ya,
Kalau kita berbicara perkembangan teknologi, karena memang untuk saat ini ya, kalau kamera itu di Indonesia itu masih belum ada R&D-nya ya. Jadi kalau kita berbicara perkembangan teknologi di Indonesianya sendiri, ya itu belum ada ya, karena Pakemnya semua belum ada ya, pabrikan Mas? itu betul masih dari luar. Oke. Iya, semua masih di luar. Jadi kalau kita berbicara dari segi pasar Indonesianya itu sendiri, mungkin lebih tepat kalau kita berbicara untuk kemampuan mengadopsi teknologi kamera itu sendiri ya. Nah, kalau kita berbicara kemampuan mengadopsi sendiri itu dari fotografer Indonesia itu sudah cukup canggih ya, istilahnya user atau fotografer di Indonesia itu sudah bisa memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh sebuah kamera itu sendiri ya. Jadi istilahnya sudah tidak ketinggalan lah, tidak tertinggal dibanding dengan negara yang lain ya. Bahkan kalau kita berbicara skup Asia, kreativitas dari para fotografer Indonesia itu malah jauh lebih tinggi ya. Terbukti dari fotografer Indonesia yang cukup banyak yang bisa menjuarai kejuaraan fotografi regional ya, istilahnya kelas Asia, bahkan ada yang kelas dunia ya. Gitu. Oke Mas, pertanyaan terakhir sekaligus penutup Mas. Harapan Anda nih Mas terkait perkembangan bisnis dan teknologi kamera di Indonesia selama pandemi COVID ini bagaimana? Ya, jadi harapan kami tentu yang paling ya mungkin juga harapan seluruh rakyat Indonesia dan dunia kali ya, pandemi ini segera berakhir ya. Minimal kalaupun pandemi ini tidak bisa terlalu cepat untuk berakhir, ya paling enggak vaksin dan solusi untuk masyarakat untuk bisa beraktivitas normal itu sangat penting buat kami ya, terutama di industri kamera, karena kamera itu sangat identik dengan yang namanya kegiatan outdoor atau di luar ruangan, interaksi ya, karena yang diabadikan oleh kamera itu kan adalah momen-momen kehidupan kita ya. Kalau momen kita setiap hari hanya di kamar, dapur, ruang makan, kamar, dapur, ruang makan, ya itu nggak ada yang perlu diabadikan istilahnya gitu ya. Jadi ya itu sangat penting sekali. Itu adalah harapan kami yang pertama ya, bahwa manusia bisa beraktivitas normal kembali, masyarakat bisa beraktivitas normal kembali, bisa traveling, bisa berinteraksi, bisa kumpul dengan teman-teman, sehingga ada momen-momen yang membutuhkan kamera untuk diabadikan momen-momen itu tadi ya. Jadi sehingga dari situ ada kebutuhan akan kamera dan pasar ini bisa bergeliat kembali. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian tentu saja kalau kita berbicara perkembangan teknologi, ya tentu yang kami harapkan adalah teknologi kamera itu bisa terus berevolusi ya, bisa terus meningkat, memberikan suatu nilai plus ya, nilai plus bagi masyarakat, sehingga kita itu nantinya bisa mengabadikan momen-momen kita itu tidak lagi hanya dalam bentuk foto-foto ya. Kita juga bisa mendapatkan hasil dalam bentuk rekaman video yang kualitasnya itu tidak perlu dikompromi ya. Kalau ke sekarang kan kita mungkin melihat, kalau mau kualitasnya bagus bisa digedein, bisa lihat di layar yang besar, bisa dicetak besar, itu harus berbentuk foto. Kalau video masih belum bisa sekualitas itu misalnya ya. Kalau video lihat dari dekat masih pecah-pecah misalnya. Nah, jadi tentu kita mengharap teknologi ke depan itu bisa kita bisa mendapatkan video yang kualitasnya itu bisa seperti foto saat ini ya, sehingga memori-memori atau kenangan-kenangan yang kita abadikan itu benar-benar bisa kita ulangi lagi secara live dalam bentuk dan bergerak. Ya, itu adalah teknologi yang kita impikan ke masa depan itu. Gitu. Terima kasih Mas Indra atas penjelasannya yang gamblang sekali. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan penjualan Canon kembali meroket seperti biasanya, seperti tahun lalu ya Mas. Amin. Ya, terima kasih Mas Ari. Siap. Selamat sore Mas. Siap, selamat sore.